Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu sudah kita sampaikan pembahasan yakni surah Al-Baqarah ayat 25 ketika Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa sesungguhnya Allah siapkan bagi mereka surga bagi orang-orang yang beriman itu ketika mereka mendapat rezeki atas semua nikmat ketaatan yang sudah bisa dikerjakan, maka Allah janjikan surga kepada mereka dengan ibarat Allah katakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan dengan iman itu mereka beramal saleh bahwa mereka akan diberikan nikmat surga tajri min tahtihal anhar. Nah, di dalam ayat ini kita ketahui ada beberapa pembahasan berkenaan dengan surga itu sendiri serta nikmat yang ada di dalamnya berupa kalau di sini disebut dengan hurun ain kalau dalam istilah Al-Qur'an atau bidadari dalam terjemahan kita, walaupun sempat terjadi penolakan oleh sebagian walaupun bukan sebagian, mungkin Mamang Siko itulah yang tidak paham tentang konsep. Iya, Mamang Siko itu baik yang tidak ngerti dan ujung-ujungnya minta maaf. Cukup selesai dengan materai dimaafkan kan. Tapi kan sudah menyinggung umat Islam secara keseluruhan. Bahwa sesungguhnya konsep bidadari itu bukan serta-merta menandakan bahwa pikiran umat Islam itu ya cuma sekedar urusan yang di bawah selangkangan itulah. Terlalu naif kita berpikir dalam beribadah hanya mengharapkan itu. Namun fakta dan realita cerita tentang hurun ain atau bidadari itu banyak kita temukan penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Nah, di sini dikatakan azwajun mutahharah, bahwa bidadari ini adalah pendamping yang senantiasa dalam keadaan suci. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sampai di situ keterangan dari tentang janji yang Allah janjikan kepada orang yang tidak percaya. Allah tantang untuk membuat semisal ayat Al-Quran dan mereka tidak akan mampu, kata Allah. Kemudian Allah beri janji kabar gembira kepada orang yang beriman, surga yang Allah siapkan di dalam semua nikmat yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang beriman. Nah, sekarang kita masuk makra yang baru, pembahasan yang baru, yakni surat Al-Baqarah ayat 26. Allah mulai dengan satu kalimat isim atau huruf takkid. Innallaha, inna sesungguhnya, Allah isim dari inna, la yastahyi adalah merupakan bentuk khobar. Allah tidaklah malu memberi perumpamaan ayat dariba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Memberi perumpamaan kepada ba'udah di dalam Al-Qur'an. Ba'udah ini ada yang menerjemahkannya nyamuk, ada juga yang menerjemahkannya lalat. Tapi dalam makna yang dia artinya serangga kecil, binatang atau hewan yang kecil, termasuk juga semut, laba-laba dan lain sebagainya. Nah, di dalam ayat ini Allah katakan sesungguhnya Allah tidak malu memberi perumpamaan binatang-binatang yang dalam pandangan kita mungkin remeh, seolah-olah tidak ada keistimewaannya, tidak ada yang menunjukkan kehebatan Allah di dalam penciptaan makhluk atau binatang yang kecil-kecil itu. Nah, Allah katakan pandanganmu yang memandang rendah terhadap binatang atau makhluk Tuhan yang kecil itu, seolah-olah mereka tidak menunjukkan kekuasaan Allah. Sebenarnya Allah ingin membuktikan kepada kita, justru dalam kaidah ilmu ulumul Quran,
ketika Allah menceritakan sesuatu di dalam Al-Quran, pasti ada hal yang istimewa di dalam hal itu. Baik istimewanya dalam kelebihan, dalam faidah, atau ada istimewa yang menjadi pengajaran akibat kezaliman, akibat perilaku yang zalim terhadap objek atau subjek di dalam kalimat itu, yang memiliki kejahatan yang berlebihan, sehingga dilukiskan di dalam Al-Quran. Tidak ada sesuatu apapun yang diceritakan di dalam Al-Quran kalau tidak mengandung manfaat. Maka Allah mulai dengan, Allah tidak malu memberi perumpamaan itu. Sebagian ulama tafsir berbeda pendapat berkenaan dengan asbab nuzul dari ayat ini. Imam As-Saddi fi tafsirihi an Abi Malik, an Abi Saleh, an Abi Abbas, an Ibni Abbas, wa an Murrah, an Ibni Mas'ud, wa an Nas minas sahabah. Ada sebagian di antara sahabat yang lamma daraballahu hadainil masalainil munafikin, pada beberapa ayat sebelumnya, yakni ayat ke-17 dan 19, ketika Allah beri perumpamaan tentang sifat orang munafik, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara, yang bercerita tentang umpama orang munafik itu seperti wong yang diberi api kemudian dipadamkan sehingga mereka kehilangan pandangan, gelap gulita. Atau di ayat berikutnya au qasayyibim minas sama, atau seperti hujan atau pendahulu hujan yang datang sebelumnya, yaitu petir dan geledek yang memberi cahaya sesaat cuman kemudian hilang kembali, namun suaranya yang memekakkan telinga, hadaral maut, bahkan mereka takut akibat dampak yang membahayakan dari petir dan geledek tadi. Nah, ketika Allah beri perumpamaan surat Al-Baqarah ayat 17, 18, 19 ini, orang-orang munafik ini mengatakan bahwa wajar saja Tuhan memberi perumpamaan itu. Mengapa? Karena Tuhan ada di pojok, Tuhan ada di langit, maka wajar dia cerita tentang petir, tentang langit, tentang hujan, karena memang dia ada di sana. Jawaban wong munafik ketika Allah berikan gambaran tentang sifat wong munafik tentang benda-benda langit, jawaban orang munafik, wajar saja Tuhan bercerita seperti itu karena Tuhan ada di pojok. Maka dia tahu kondisi ada di pojok. Jadi masuk akal maksud dia itu kalau cerita itu dimasukkan di dalam Al-Quran. Namun kemudian Allah bantah pendapat orang-orang munafik tadi. Di ayat 26 Allah katakan, aku nak cerita yang bukan di langit, tapi aku nak cerita yang ada di bumi kamu, di tempat kamu tinggal, yaitu perumpamaan binatang kecil, serangga, binatang yang kalian anggap tidak memiliki keistimewaan sama sekali. Nah, maka Allah katakan orang-orang yang beriman, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang-orang yang beriman serta-merta ketika diberi perumpamaan apapun di dalam Al-Quran, imannya berkata ini pasti ada hikmahnya. Ini pasti ada manfaatnya ketika diceritakan di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi. Maka mereka tidak perlu berusaha dengan gigih mencari manfaatnya, karena lebih dahulu sudah beriman. Nak tahu apa tidak manfaatnya, yang penting aku percaya. Nah, seperti itu jawaban orang yang beriman. Maka mereka mendapatkan manfaat. Mereka dapat petunjuk, dapat hidayah dari perumpamaan. Kita banyak temukan perumpamaan di dalam Al-Quran. Dalam beberapa makhluk, binatang, benda-benda mati yang Allah jadikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Bahkan mungkin sekitar 50% ayat-ayat Al-Quran itu merupakan masal, perumpamaan yang menjadi ibarat bagi kita. Nah, orang-orang yang beriman dengan mudahnya dapat mengambil hikmah dari ibarat itu. Mengapa? Karena mereka sudah punya iman. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya atau menutupi hatinya dari hidayah kepada Allah, mereka akan berkata, wa ammal ladzina kafaru, sedangkan mereka yang kafir, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Apa kehendak Tuhan membuat contoh makhluk binatang yang kecil yang dalam pandangan mereka saat itu tidak mungkin menunjukkan kehebatan Allah. Kalau cerita tentang langit, cerita tentang petir, besar Tuhan tuh ngapa? Tidak telawan. Takut mereka, dengar suaranya lagi takut, nyingok kilatnya lagi nutup mata. Nah, giliran diceritakan tentang lalat tadi, merasa terlalu hina bagi Allah memberi perumpamaan binatang yang remeh di dalam ayat yang suci.
Maka mereka berkata, "Madza aradallahu bihadza masalah?" Apa maksud Tuhan nunjukkan perumpamaan ba'udah, serangga yang kecil ini? Kita temukan di dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah beri perumpamaan tentang semut, Allah beri perumpamaan tentang laba-laba, Allah berikan perumpamaan tentang apa lagi? Tentang apa? Kalau di pucuk semut, di pucuk nyamuk, di pucuk lalat ini banyak kan? Ada binatang buas, ada binatang yang memberi manfaat, ada tabuhan, lebah dan lain sebagainya. Bapak Ibu ya. Nah, ternyata dalam penelitian berkembang, dalam penelitian tafsir, ternyata apa yang Tuhan berikan contoh di dalam Al-Baqarah ayat 26 ini begitu membelalakkan mata kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ba'udah tadi saya katakan ada yang menafsirkannya lalat, ada yang menafsirkannya nyamuk. Tapi ada juga yang memaknainya seluruh serangga, binatang yang kecil. Ternyata saya ini hobi nonton dunia hewan, Pak. Kalau dulu zaman kami masih SD itu apa istilahnya tuh? Setelah aneh tapi nyata itu flora dan fauna. Siaran di dunia berita, Pak ya. Dunia dalam berita. Kalau sudah aneh tapi nyata, cerita tentang flora fauna. Dan ternyata seluruh makhluk itu menunjukkan kehebatan. Begitu presisinya Tuhan dalam menciptakan makhluk. Bagaimana ikan salmon itu lahir di daerah kutub utara, menetas di sana musim semi, kemudian berenang ke laut Arktik. Kapan nak betelok dia balik lagi ke di mana tempat dia dilahirkan dan mati di sana sebatas untuk betelok. Teloknya kagak netas lagi, yang netas ini berenang lagi keluar. Jaraknya ribuan kilo, Pak. Kagak kapan dia nak mati, sebelum dia mati dia balik lagi di mana dia dilahirkan untuk bertelur kembali, dan setelah dia bertelur dia mati. Dak kate yang jadi tukang pandunya di situ, Pak. Tidak megang Google Map dia. Bapak Ibu ya, tapi tidak pernah sesat. Banyak binatang yang seperti itu, Pak. Mereka punya kendali, dan ternyata dalam penelitian flora dikatakan bahwa mereka dipengaruhi oleh kutub magnet bumi, bahwa mereka tahu arah angin, mereka tahu posisi utara, selatan dan lain sebagainya. Apalagi kalau binatang yang tahu balik itu, penyu, Pak ya, di mana dia dilahirkan. Setelah dia dewasa, dia pasti akan kembali menetas di tempat di mana dia telurnya menetas pertama kali. Penyu seperti itu. Beberapa binatang. Dan ternyata binatang-binatang yang besar, kita temukan begitu banyak keistimewaannya. Ternyata binatang kecil jauh lebih istimewa lagi, Pak. Karena dalam perumpamaan surat Al-Hajj tentang lalat itu, Allah beri perumpamaan, coba kamu buat semisal lalat kalau kamu mampu. Tapi kamu tidak akan mampu membuat semisal lalat. Tantangan Allah untuk kita, kalau kamu pacak, tidak usah buat harimau, tidak usah buat gajah, coba buat seekor lalat. Dulu mungkin kita sulit membayangkan bisa buat robot dinosaurus pacak bergerak, pacak berjalan. Ternyata sekarang mereka bisa mereplika binatang zaman dahulu, binatang purba, dihidup lagi dengan kerangka, dengan gerak robotik. Mereka bisa membuat seperti dinosaurus, Pak. Di beberapa tempat di luar sana ada sudah taman-taman dinosaurus itu kan, yang dijadikan tempat wisata dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada yang berusaha membuat lalat. Sudah ada yang nyoba buat ikan, buat borong dalam bentuk robot, Pak ya. Nah, tapi lalat dan nyamuk memang ini apakah masih hoax atau bukan? Kabarnya Amerika sudah mengembangkan itu untuk spy, untuk mata-mata. Makanya belum pernah dibuka, tapi katanya sudah ada jenis lalat yang bisa jadi kamera. Kalau di film Captain America, film apa itu kan ada kan, film Iron Man itu katanya kan sudah ada yang robot berbentuk berbentuk lalat dan lain sebagainya. Tapi di dunia nyata belum terbukti. Nah, tantangan Allah, coba kamu buat semisal lalat atau nyamuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata yang sulit itu tuh muat yang kecil, bukan yang muat yang besar. Kalau muat yang besar, Pak, tergantung maintenance, manpowernya, manusianya, untuk membuat dia stabil, bagaimana perawatannya, robotiknya, ilmunya. Tapi kalau mikro, benda kecil,
Itu kita bayang kena buat seekor nyamuk itu sebesar apa bautnya, Pak. Kalau gajah lemah kan, buatkan baut sebesar ini, pacak ngunci besi, antara besi ketemu besi. Pacak dinjok minyak sehingga dia bergerak. Kalau nyamuk itu, tidak usah nak buat nyamuknya, mana besar sekerupnya, besar bautnya untuk ngingkat antara kawat ke kawat. Tidak terbayang gitu, Pak. Padahal mohon maaf, kalau kamu teliti nyamuk, saya browsing di internet, ternyata begitu banyak keistimewaan yang dimiliki nyamuk. Pertama, Pak, nyamuk betina itu di kepalanya ada 49 mata. Jadi nyamuk sikok itu, Pak, ada 49 mata di kepalanya. Jadi dia pacak nyingok 360 derajat. Kalau kita ini dipanggil noleh, kalau dia tidak perlu noleh, di belakang ada. Pahlawan kita mata 4, serunting sakti itu cuman di depan sama di belakang, di samping tidak katik, lagi dikata ke sakti gitu kan. Si mata 4 tidak bisa dibunuh, apa dari belakang dia tahu. Kalau nyamuk 360 derajat kepalanya tidak perlu berputar. Jadi kalau ada orang nak nabok tahu dia. Makanya kalau dia lagi belum kenyang, belum makan, susah naboknya, Pak. Susah nepuk lalat yang masih kurus. Ngapo lalat gemuk mati? Karena lah kekenyangan gino. Ini pengajaran untuk kita bahwa dunia itu kalau berlebihan kita nikmati, sama pecah kita lalat, ujung-ujungnya mati kena tepuk itulah. Tapi kalau dalam keadaan slim, tidak gemuk pecah aku ini, masih steady badannya. Nak diajak belago jadi, nak diajak berperang jadi, ngapo garong badan lagi siap, diajak berkuda siap. Gemuk mah ini dikejar oleh tentara Israel, berlari 5 meter lah engkau. Nunggu tuh lah maco Hezib Bahar tuh lah ya, biar kebal bae paling. Kalau nak melawan tidak kelawan lagi kan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata nyamuk punya alat untuk melihat 49 mata di kepala siko. Sayapnya sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Sayapnya jadi ada 6, Pak ya. Punya kaki karena dia model antropoda, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 8. Jingok jenis-jenis nyamuknya, Pak ya. Jenis-jenis nyamuknya, karena ada beberapa nyamuk yang tidak katik di kita. Contoh di Afrika itu ada nama nyamuknya nyamuk zeze. Cuman kalau wong di sana nyebutnya lalat zeze. Itu sebenarnya jenis nyamuk, Pak. Dia gigit bukan nanamkan penyakit. Dia nanamkan telok. Betelok. Jadi siapa yang digigitnya dia bakal nyimpan calon alien di dalam badannya. Mohon apa? Yang telok yang dia tumpang ke di badan kita bukan lahirnya jadi dia, bukan. Tapi kepompong yang 30 sampai 50 kali lipat besarnya dari nyamuk. Bentuknya ulat. Jadi di badan wong Afrika itu kapan sudah kena gigit lalat zeze, kagak ada ulat hidup di dalam badan. Ukurannya semua ini. Nah, kapanlah sudah kena ulat itu, penyakitnya nak teduk sepanjangan. Pecah wong lumpuh mah itu, Pak. Kena lalat tadi. Tapi dalam spesies binatang nyebutnya nyamuk sebenarnya, tapi dalam istilah orang Afrika nyebutnya lalat zeze. Di kita dulu dikenal dengan nyamuk malaria, nyamuk dengue, apalagi sekarang cikungunya, penyakit lumpuh layu itu karena nyamuk, Pak. Ya, ada nyamuk yang hinggap di batang khusus yang gak ditanam ibu-ibu di sebelahan rumah. Di pinggir rumah katanya dia ngisap getah dari batang pohon itu, hinggap di badan kita gigit, itulah yang jadi lumpuh layu. Dari sikok nyamuk tadi, Pak. Punya sayap 6, kakinya ada 6. Dia punya apa? Punya pisau bedah. Bapak, punya pisau bedah 6 ikok. Jadi di moncong nyamuk itu ada 6 ikok lading. Ada yang untuk netak, ada yang untuk motong, ada yang untuk nembus. Jadi berfungsi masing-masing. Setiap lading yang ada di sikok mulut itu 6 macam ladingnya. Ada selang infus yang kapan dicocok dia pacak nyedot darah, dan dia punya anestesi. Kapan kita dicocok dengan selang itu tidak terasa sakit. Makanya kita tidak tahu nyamuk, tahu-tahu lah gemuk, Pak. Jenis nyamuk di Palembang. Kalau agas di Sungsang lain cerita. Nyuwil dikit labang, gatal, langat kan.
Kalau yang di Palembang, kapanlah gemuk baru teraso. Apa zat yang buat kita buat mati raso itu mulai habis, Pak ya. Kalau dia nyocok pertama kali tidak teraso gitu. Jadi ada anestesinya. Dia sama pecah dokter, Pak. Kapan ngoperasi tidak terasa sakit. Kapan labes biusnya baru terasa sakit. Nah, kapan dia lah terbang baru terasa gatal di badan gitu. Ada anestesinya ternyata. Dia lebih hebat dari dokter. Tidak pernah S1, S2 dokter, dia pacak ngoperasi badan gitu. Terus nyamuk ini punya inframerah, Pak. Jadi dalam pandangan dia yang 49 mata itu, kalau malam hari mogola dipadam ke lampu, kamu berselimut tebal-tebal, dia tahu ada manusia di situ. Nyamuk tuh, Pak, hebatnya, Pak. Dia bisa jingok karena ibaratnya kalau inframerah itu orang yang berdarah panas. Kalau di dalam kamera night vision itu kelihatan berwarna abu-abu atau ungu. Nah, mata dia itu tahu bahwa kita berkembul berselimut, kejingoan wong itu. Dan hebatnya nyamuk itu, Bapak Ibu ya, kita berselimut berkaos kaki tebal-tebal, dia tahu di mana bagian yang tidak tertutup. Padahal malam gelap. Kita pakai kaos tangan, pakai kaos kaki, ada terbuka kaos tangan dikit, di sini digigitnya, Pak. Yang tebal tidak galak dia gigitnya, tidak tergigit, tidak sampai katanya selang aku. Hebatnya nyamuk itu. Dia punya indera penciuman jarak 60 meter bisa mencium darah kita. Itulah hebatnya nyamuk, Pak. Binatang yang kecil itu ternyata Tuhan siapkan begitu banyak fungsi, tasking, kemampuan yang membuat dia bisa hidup, bertahan hidup. Dan hebatnya nyamuk itu, Pak, contoh bagi kita. Kalau kita nyari duit, ngidupi keluarga, ngidupi anak, kalau nak mati mundur, Pak. Ay kaget nyari rezeki, menlokak bakal mati. Nyari yang mudah-mudah baik, yang enteng-enteng baik. Nyamuk, Pak, demi bertahan hidup, antara pilihannya mendak mati hidup. Iya, Pak. Nyamuk itu kalau tidak mencari, karena umur nyamuk 2 kali 24 jam. Umur nyamuk itu 2 kali 24 jam. Kalau dia tidak makan hari ini, besok mati kelaparan dan dia tidak akan bisa bertelur. Tidak bisa punya anak. Maka dia wajib keluar tiap sore. Walaupun resikonya bakal mati. Kalau uji kita nih, agak dalu nunggu orang teduk baru nak berjalan. Tidak, Pak. Waktunya keluar, mulai maghrib mulai datang dia. Padahal kalau kita lagi jago, mati itulah ukuran nyamuk itu kan. Kapan terjengok, belum lah hinggap, lah kita tepuk dengan raket, lah kita kunci dengan, belum lagi kita nyoi pakai autan segala macam. Banyak akal manusia ini kan. Tak terlawan dengan autan, pakai kelambu dan lain sebagainya. Tapi masih tuh lah nyamuk tidak pernah putus asa nyari rezeki. Contoh bagi kita bagaimana semangatnya, istiqomah dalam mencari rezeki yang Tuhan janjikan kepada nyamuk. Nah, kita baru cerita tentang nyamuk, Pak. Belum cerita tentang semut. Bagaimana semut ini binatang paling kuat di dunia. Semut itu, Pak, binatang paling kuat di dunia. Ngapa? Karena dia bisa ngangkat beban 10 kali lipat berat dari badannya. Kalau kita nih, Pak, ngangkat 2 kali lipat berat badan kita lah hebat. Dikatakan uang yang paling hebat, paling kuat di dunia. Kan ada perlombaannya, Pak ya. Ngangkat beban segala macam itu. Yang paling kuat sekarang ngangkat 3 kali lipat berat badannya. Berat badannya 90 kilo, artinya dia cuma ngangkat bisa 270 kilo beban. Semut itu 10 kali lipat berat badan dia bisa ngangkat. Hebatnya semut. Bapak-bapak, ibu-ibu, lalat. Nah, ini lalat lagi menarik, Pak. Lalat ini kalau diceritakan, Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita Imam Ghazali yang dimimpikan oleh muridnya masuk surga gara-gara lalat. Pernah dengar cerita, Pak? Jadi Imam Ghazali wafat, suatu hari dimimpikan oleh muridnya. Dalam mimpi itu bertemu dengan Imam Ghazali. Dan dia rasa Imam Ghazali ini sudah masuk surga, dapat nikmat di dalam surga. Maka Imam Ghazali bertanya kepada murid yang bermimpi tadi, engkau tahu aku sedang berdiam di mana? Dalam surga, guru. Kau sudah dapat nikmat. Kira-kira apa yang menyebabkan aku masuk surga? Karena ilmu guru. Aku bukan orang alim, katanya. Karena guru ngarang buku yang hebat sehingga uang banyak dapat pencerahan. Bukan. Gara-gara guru ngajak uang bertaubat, ceramah yang bagus sehingga orang bertaubat. Bukan gara-gara itu aku masuk surga. Lah disebutkan segala ilmu, segala amal soleh yang digawekan Imam Ghazali. Tak kata yang benar. Akhirnya nyerah murid tadi. Nyerah guru, aku tak tahu apa sebab guru bisa masuk surga.
Aku katanya bisa masuk surga gara-gara ngenjuk kesempatan lalat minum. Pernah dengar itu? Jadi suatu sore ketika musim gugur, artinya musim salju, musim dingin, Pak ya. Air itu susah. Nah, ketika aku sedang hendak menuliskan suatu kalimat tentang ilmu, kalau dulu kan pena itu menggunakan tinta dari air, berbahan dari tinta dan ditambah air mencairkannya. Jadi pakai kuas itu, Pak ya. Kuas kalam itu dicelupkan di tinta, kemudian dicairkan dengan air, baru dituliskan di buku. Nah, ketika aku mencelupkan di air, ketika hendak ku tumpahkan pikiranku tentang ilmu, tentang kebaikan itu, tiba-tiba aku lihat ada seekor lalat yang hinggap di ujung mata kalamku, mata penaku. Aku tahu dia sedang kehausan, karena di luar sedang musim dingin, susah nyari banyu. Maka ku biarkan sesaat dia minum. Sampai terasa sudah kenyang, akhirnya dia terbang, maka aku teruskan menuliskan kebaikan dalam ilmu pengetahuan. Dan ternyata aku memberikan kesempatan lalat itu minum sesaat, itulah yang menyebabkan aku masuk ke dalam surganya Allah. Pak, Bu, jadi kalau di rumah, di luar banyak lalat, kongkon masuk ke dalam rumah. Nah itu. Lah salah mulu kaki, payo lalat masuk lah galau, payo semut masuk galau. Bukan. Ini pengajaran tentang bagaimana kita harus menghargai kehidupan, menghargai makhluk ciptaan Allah. Saya pernah baca satu tulisan karangan Badi'uz Zaman Said Nursi, salah seorang ulama mujaddid dari Mursi, dari Turki. Beliau katakan, ibu coba kaget ya, kalau ada kesempatan, jingok lalat saat dia sedang hinggap. Ternyata lalat ini binatang paling bersih. Mohon maaf Pak. Lalat ini binatang paling bersih di dunia, kata dia. Coba Bapak Ibu lihat lalat hinggap. Tidak sampai dalam hitungan 1 detik, bisa 3 sampai 4 kali dia membasuh mukanya. Jadi lalat itu Pak, kapan hinggap, ngusap dengan mukanya. Ternyata, nah kita tahu Nabi Muhammad kan ngomong dalam hadis bahwa lalat itu bagian kirinya penyakit, bagian kanannya obat. Jadi kalau ada lalat masuk di dalam minuman kita, di dalam makanan kita, kalau dia nyecal setengah bagian kiri baik jangan dimakan. Ngapa? Karena ada bibit penyakit. Tapi kalau dia tenggelam, berenang di dalam itu, penyakitnya netral. Karena ada obat di tangan kanannya. Kalau pelembang biasanya Pak ya, kapan dia hinggap, celup kenian, ditekan. Sudah tuh nyamuknya dibuang. Apa lalatnya dibuang. Kalong Sri Bandung lain Pak. Kalong Sri Bandung di sini. Pepatong Sri Bandung itu kapan ada lalat masuk di dalam kopi, ambek peras dikit baru buang. Sayang kopi yang nyangkut di kakinya itu. Tidak cerita baik ini Pak ya. Tapi berdasarkan hadis itu bahwa setengah lalat itu bibit penyakit, setengahnya obat. Nah ternyata kata Said Nursi, dia menetralkan. Jadi lalat ini Pak, beliau katakan, coba perhatikan di mana tempat yang tidak katik lalat, ada tulah. Di mana tempat yang tidak ada semut. Bahkan di gedung yang paling tinggi pun semut ada. Nah kata beliau, apa tesis beliau? Pertama beliau katakan, tidak mungkin Tuhan ciptakan makhluk yang begitu banyak kalau tidak ada misi utama, misi besar. Ternyata beliau katakan binatang dua ini, semut dan lalat ini adalah merupakan pasukan kuningnya Allah. Pasukan pembersih, Pak. Di mana kotoran, di mana bangkai, di mana hal yang busuk, dua makhluk ini pasti datang. Kita biar kebaik bangkai di sebelah rumah kita, tidak kita tanam, tidak kita apa-apa ke, tunggu ke seminggu bersih. Siapa yang unjalinya? Lalat sama semut. Betul Pak. Nah kata Said Nursi tadi, coba kamu perhatikan lalat. Karena dia membawa kotoran, membawa bibit penyakit dengan tangan kirinya, dia netralkan dengan tangan kanannya. Maka dia kata Said Nursi, lalat itu dalam 1 detik bewodok 3 kali. Lalat itu Pak, binatang paling bersih. Ternyata dalam pendapat Said Nursi, Badi'uz Zaman Said Nursi. Maka bukan berarti tidak boleh membunuh lalat. Pengajaran bagi kita, kalau di rumah kita sudah banyak lalat, sudah banyak semut, rumah kamu tuh kotor. Itu pengajarannya. Bukan suruh lalat masuk, suruh semut masuk, saking cintanya pengen masuk surga, baca Imam Ghazali.
Karena ini makhluk dikirim Tuhan untuk membersihkan alam ini, karena manusia ladak kuawo lagi bersihnya. Ya Pak ya, kalau ada bangkai di sebelah rumah, kita tanam, tidak galak gawe lalat nak makan, yang apa? Karena lah sudah selesai lah kita gawe ke. Tapi kalau kita talak ke bangkai, kita talakkan kotoran agar netral, agar aman manusia tinggal di dunia, agar kita nyaman tinggal di dunia, Tuhan kirimlah makhluknya, bala tentaranya, pasukannya, lalat dan semut untuk membersihkan itu. Bapak Ibu, kita baru cerita makhluk yang kecil-kecil. Belum wama fauqaha, atau yang lebih rendah daripada itu. Ternyata lalat bukan serangga, semut bukan, makhluk yang paling kecil. Ada lagi dunia mikroskopis, ya Pak ya, bakteri, virus yang ribuan kali lebih kecilnya daripada lalat. Nah, yang menarik lagi Pak, di nyamuk itu di sayapnya ada kutu hidup. Terbayang? Nyamuk itulah kecil, tapi di sayapnya ada kutu yang numpang hidup. Terbayang enggak kamu kutu yang hidup di sayap nyamuk itu? Saking kecilnya makhluk itu masih pacak ngidupi manusia apa makhluk yang lain. Kutu yang numpang hidup. Yang mana apa? Pacak kita ini kan ada cacing yang hidup di badan kita, ada kutu yang hidup di badan kita, ada virus. Itu numpang hidup kalau dengan kita. Jadi parasit bagi kita kan. Ngambil simbiosis parasitisme, ngambil manfaat dari kita tapi datangkan mudarat bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, Allah katakan ini menjadi pengajaran untuk kita. Kalau orang yang beriman serta-merta dapat manfaat. Bercerita tentang lalat, oh ternyata mengajarkan kebersihan. Bercerita tentang lebah, mengajarkan tentang perumpamaan muslim itu seperti lebah. Bersumber dari barang yang bagus, meleh makanan yang bagus, ngeluar ke makanan yang bagus. Dak kate kotor, dak kate buangannya dari lebah. Dia bisa hinggap di mana tempat, dahan dimanapun dia hinggap, dak kate dahan yang roboh, dak kate ranting yang patah, tapi jangan diganggu. Kalau diganggu kemana tempat dikejar. Itu perumpamaan muslim, kata Rasulullah, menggambarkan tentang an-nahl, lebah. Semut mah itu juga, laba-laba mah itu juga, dan lain sebagainya. Nah, ini pengajaran untuk kita. Allah katakan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Banyak orang yang tersesat dengan perumpamaan yang remeh ini, menganggap Al-Quran itu tidak suci. Mana ibu cerita tentang lalat? Apa dia nian hebatnya lalat? Apa nian hebatnya serangga yang kecil tadi? Tapi bagi orang yang beriman, yahdi bihi katsira, banyak dapat manfaat. Ternyata justru makhluk yang kecil inilah menunjukkan kekuasaan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya katakan di awal tadi, tesis yang ditantang tadi, sampai sekarang belum terbukti orang bisa membuat nyamuk yang prototipenya mirip, punya kelebihan seperti nyamuk, yang punya mata 40. Kalau dia pacak terbang, mungkinlah pacak membuat robot kecil Pak ya. Halus pecak nyamuk, bawa kamera. Tapi kameranya cuma sikok. Nyamuk itu ada 49 matonya, artinya kameranya 49, sikok nyamuk. Punya pisau bedah, punya alat melihat dalam gelap. Begitu hebat, begitu kompleksnya Tuhan ciptakan seekornya nyamuk. Dan menjadi contoh bagi kita, begitu hebatnya Tuhan menciptakan yang kecil, seperti itu juga bagaimana kompleksnya Tuhan ciptakan alam semesta yang luas ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka di sini dikatakan wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Orang yang disesatkan oleh perumpamaan Al-Quran itu biasanya bukan hanya karena kafir, tapi karena mereka terbiasa berbuat fasik, biasa melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, lanjutan ayat 27 bercerita tentang tipologi orang-orang fasik yang sesat menyesatkan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kami sampaikan pembahasannya. Sebelum kami tutup, karena Isya jam 7:03:04, masih sekitar 2-3 menit lagi. Jika ada pertanyaan dipersilahkan di seputar pembahasan tentang nyamuk, lalat, dan kepinding. Tidak ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Haji. Pertanyaannya, apa yang dianut
agama apa yang dianut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Dan pada hari kiamat nanti nabi-nabi dan kaumnya akan dimasukkan kemana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa pertanyaan menggelitik seperti itu sering muncul dalam benak kita ketika bercerita tentang nabi-nabi sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Pertanyaannya, agamanya apa? Karena Islam itu ada setelah Nabi Muhammad mendapat wahyu. Pertanyaannya yang bahkan Nabi Muhammad itu sebelum dapat wahyu agamanya apa? Kan tidak mungkin Nabi Muhammad itu beragama Islam. Uang dia berumur 40 tahun baru Islam. Sebelum dia dapat wahyu, Nabi Muhammad itu agamanya apa? Tidak usah Nabi Adam, Nabi ya. Jadi ada istilah orang Nasrani nyebutnya Yahudi. Sebenarnya itu penamaan nisbat kepada satu kaum. Nasrani itu dari asal kata man ansari ilallah. Ketika Nabi Isa dalam dakwahnya kepada Bani Israel yang ada di Bethlehem didiskreditkan oleh orang-orang Israel dewe, dimusuhi, dikejar-kejar oleh Raja Pilatus Romawi yang pengen menghukum beliau. Maka beliau berteriak kepada kaumnya, man ansari ilallah, siapa yang nolong aku untuk nyebarkan agama Allah ini. Maka qalal hawariyun, orang-orang yang dekat dengan Isa mengatakan, nahnu ansarullah, kami yang akan nolong kamu di jalan Allah. Maka karena mereka nolong Nabi Isa, maka disebut dengan Nasoro, orang-orang yang menolong. Nah, disebut dengan Nasrani. Nasoro itu jumlahnya banyak, orangnya satu Nasroniun. Nah, karena uang kita susah nyebutnya Nasrani, uang Eropa nyebutnya Christ, kita susah nyebutnya, maka jadi Kristen. Tapi karena ada transliterasi dari bahasa Arab, maka kadang-kadang disebut dengan agama Nasrani. Tapi sebenarnya bukan agama. Itu sebutan dari kaum yang membela Nabi Isa. Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu salah satu di antara nama anak dari Nabi Yakub. Yang nomor 7 namanya Yahuda bin Yakub. Yahuda bin Yakub inilah, kalau Yakub namanya Israel kan? Maka anak keturunannya disebut dengan Bani Israel. Nah, puak atau kabilah dari 12 beradik ini yang paling kuat kedudukannya, paling tinggi martabatnya itulah Yahuda. Maka anak keturunannya disebut dengan Yahudi. Agamanya apa? Bukan agama Yahudi. Maka agama para nabi sebelum datangnya Islam menyebutnya agama Tauhid. Karena seluruh nabi dari sejak Adam sampai Nabi Muhammad ajarannya sama, anta'budallaha ilahan wahida. Hendaklah kamu menyembah mengabdi kepada Tuhan yang satu. Maka seluruh nabi beragama tauhid. Apakah nama agamanya agama tauhid? Tidak ada istilah agamanya. Tapi untuk mempermudah pemahaman, kita bukan nyebut agamanya Nasrani, kita bukan nyebutnya agama Yahudi. Karena Yahudi dan Nasrani penamaan nisbat terhadap satu kaum. Tapi agama ajaran mereka yang sama, benang merah yang sama antara dari Adam sampai ke Nabi Muhammad, ajarannya satu tauhid. Maka disebut dengan agama tauhid. Millata Ibrahim Hanifa. Ajaran yang diwariskan Ibrahim, garisnya lurus, yakni menyembah Allah yang satu esa. Maka Nabi Muhammad agamanya apa sebelum beliau masuk Islam? Agamanya tauhid. Dia belajar kepada beberapa orang yang mengajarkan tentang agama tauhid. Kita tahu pamannya Khadijah itu namanya Waraqah bin Naufal, salah seorang di antara pendeta Nasrani yang tinggal di Mekah waktu itu, mengajarkan tauhid. Ya Pak ya, tapi ada juga yang ngomong karena ini masa patrah, masa hilangnya Nabi, mati Isa, belum diutus Nabi berikutnya, maka orang-orang yang sesat itu dimaafkan. Ini perdebatan teologis Pak ya, perdebatan teologis. Bahwa uang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, ketika Isa mati, Kristen sesat kan? Dibuat sesat oleh penerusnya. Maka orang-orang tersesat di jalan itu. Nah, sebelum Islam datang, orang-orang Kristen ini masuknya kemana? Orang-orang Yahudi yang meloi Nabi Musa, orang-orang yang mengikuti Sulaiman, mengikuti Daud, bukan cuma nabinya. Orang-orang yang mengikuti syariat yang dibawa oleh nabi-nabi itu bagaimana? Mereka masuk surga, semuanya masuk surga. Selama
sebelum datangnya Islam, mereka mengamalkan ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum yang diutus kepada mereka, mereka masuk surga. Nah, ketika Islam datang, Nabi Muhammad menjadi penutup para nabi dan rasul. Maka mereka wajib masuk ke dalam agama Nabi Muhammad, mengimani Nabi Muhammad. Nah, orang yang datang setelah Nabi Muhammad belum memeluk agama Islam, maka mereka kita katakan munafik, musyrik, atau kafir. Tiga-tiganya tidak masuk surga. Meskipun kebaikannya lebih hebat dari kita. Saya cerita Bunda Teresa itu paling hebat manusia. Tahan mati demi membela wong sakit kusta. Dia dewek mati dimakan kusta ujung-ujungnya. Tapi kita katakan walaupun dia saint, orang suci dari dalam agama Nasrani, tapi kita memandangnya dia cuma kebaikan di dunia. Di akhirat tidak ada nilainya. Mengapa? Karena tidak ada angka 1 berupa tauhid tadi. Pembeda kita di kalimat la ilaha illallah kan? Bu, yang buat kita nih beda dengan agama lain itu ada di kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini pembilang angka 1. Kita bertauhid dapat angka 1, kita sholat dapat 0, kita zakat dapat 0, kita puasa dapat 0, kita sedekah dapat 0, kita haji dapat 0. Semakin banyak 0 karena ada 1, pembilangnya akan berlipat. Sementara orang yang tidak bertauhid, mereka bersedekah dapat 0, mereka melaksanakan kebaikan dapat 0, mereka berbuat baik kepada manusia dapat 0, mereka dapat, tapi dapat pembilang 1, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Itu logika yang dikembangkan oleh perbandingan agama, itu yang buat kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di mulut kita ini berharga. Makanya aku marah ketika orang menghina Panji Rasulullah, dikatakan bendera ISIS lah segala macam. Tidak ngerti sejarah, Pak, butuh sejarah. Yang kita pandang tuh kalimat la ilaha illallahnya itu. Alaiha nahya wa alaiha namut. Dengan kalimat itu kita dihidupkan, dengan kalimat itu kita dimatikan, dengan kalimat itu moga-moga kita selamat dibangkitkan di yaumil mahsyar. Ya Pak ya, jadi itu Pak Haji ya, mereka semua beragama tauhid, nabi-nabi dan umat yang mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya semuanya masuk surga. Tapi setelah Islam datang, mereka yang beriman kepada sebelum Nabi Muhammad wajib masuk Islam. Kalau mereka tetap di dalam ajaran mereka, maka mereka termasuk kelompok orang-orang yang sesat dan tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, tapi ini keyakinan kita Pak ya. Jangan cerita tentang keberagaman, tentang harmonisasi, tentang moderasi beragama. Ini nih dialog di dalam ruang kita sesama umat Islam. Kalau cerita di dalam nuansa Pancasila lain lagi ceritanya. Setiap banyak jalan menuju Roma. Cuman yang sikok sampai bertemu dengan Roma Irama, yang lain tidak. Oh ya, ini dalam bingkai kita saja mengatakan innad dina indallahil Islam, bahwa agama banyak tapi agama yang diridhoi Allah untuk kita adalah Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.